Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Istiadat wahid isnen salasa arba'ah. Salaman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa? Sakit. Untuk hari ini kita akan belajar penguatan makna sila-sila Pancasila. Sebelum kita memasuki tujuan pembelajaran, Bapak akan bertanya. Silakan untuk 3 orang menyiapkan jawabannya. Apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Oke, silakan, Naila. Pancasila adalah 5 prinsip dasar yang menjadi jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang kemudian dirumuskan menjadi dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menyatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, seperti perbedaan suku, perbedaan ras, agama, bahasa, dan budaya. Pancasila mengajarkan kita untuk hidup dengan mengunjung tinggi nilai-nilai moral, seperti beriman kepada Tuhan, bersikap adil, menghargai orang lain, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, Pancasila juga mengajarkan pentingnya menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan menerima keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan Pancasila dapat dilakukan melalui tindakan sederhana seperti menghormati guru dan orang tua, membantu teman yang sedang kesulitan, bekerja sama dalam kelompok, serta tidak membeda-bedakan teman. Dengan memahami mengamalkan Pancasila, kita dapat menjadi warga yang baik dan mampu menjaga keutuhan serta kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Baik, terima kasih jawabannya sudah bagus. Selanjutnya ada lagi yang ingin menjawab? Oke, silakan Kaila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila dan menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai dasar untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai sesama manusia tanpa membeda-bedakan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama. Selain itu, Pancasila juga mengajarkan kita untuk bersikap adil dalam kehidupan sosial, bagi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan mengamalkan Pancasila, kehidupan masyarakat Indonesia dapat menjadi lebih rukun, damai, harmonis, dan penuh rasa kebersamaan. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia wajib memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bagus jawabannya. Untuk 1 orang lagi menjawab, silakan. Siapa? Silakan. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tapi juga sebagai pandangan hidup bangsa yang memberikan arah dan tujuan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga setiap orang
memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, masyarakat Indonesia dapat hidup dengan tertib, damai, dan sejahtera. Baik, bagus ya semua jawabannya. Tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan makna dari masing-masing Pancasila, memberikan contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap positif sesuai nilai Pancasila. Perhatikan cerita pendek yang ada di depan ini. Di sebuah kampung ada beberapa anak yang sedang bermain bersama. Suatu hari mereka ingin membuat permainan kelompok yang awalnya semua ingin memimpin dan tidak mau mendengarkan teman lainnya. Akibatnya mereka bertengkar dan permainan pun tidak jadi dilakukan. Kemudian datang seorang kakak. Itulah cerita singkat yang dapat disampaikan agar bisa menjadi contoh setiap permasalahan kita bisa musyawarahkan. Materi pembelajaran hari ini adalah kita akan bermain peran dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Baik, selanjutnya kita akan membagi beberapa kelompok. Silakan dibuat kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Karena semua sudah membuat kelompok, untuk sila pertama judulnya menghargai ibadah teman. Untuk sila kedua judulnya menolong teman yang kesusahan. Sila ketiga judulnya kerja sama tanpa membeda-bedakan. Sila keempat menentukan tujuan study tour. Dan sila kelima judulnya memberi tugas kelompok yang adil. Baik, di sini kelompok 5 akan bermain peran. Silakan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan bermain peran mencontohkan sikap nilai Pancasila sila kelima yang berjudul membagi kerja kelompok dengan adil. Yuk kita mulai. Teman-teman, kita ada tugas kelompok nih. Kita harus membagi tugas itu dengan adil. Ya udah, aku mau yang gampang aja. Aku juga mau yang gampang. Kalau semuanya mengerjakan yang mudah, lalu siapa yang mengerjakan tugas yang sulit? Benar tuh, kita harusnya membagi tugas dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Ya udah, aku yang gambar. Aku yang nulis deh. Aku mau warnai deh. Aku yang mencari materi deh. Ya udah, aku sisanya aja membuat peta konsep. Karena udah membagi tugas secara adil, yuk kita kerjakan tugasnya biar cepat selesai. Ayo. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya adalah kelompok 3 yang akan bermain peran sila ketiga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan bermain peran tentang sila ketiga yang berjudul bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Aku orang pertama sebagai ketua kelas. Aku orang kedua sebagai teman kelas. Aku orang ketiga sebagai teman kelas. Aku orang keempat sebagai teman kelas. Nah, mari dimulai. Guys, tahu nggak? Hari ini ada pengumuman. Kita akan kerja bakti membersihkan kelas. Tapi sebelum membersihkan, aku akan bagi tugas dulu ya. Aku maunya menyapu ya. Aku membersihkan juga aja deh. Aku sama Andini. Aku nggak mau sama dia. Kenapa? Karena aku sama dia berbeda suku. Aku nggak mau. Kita nggak boleh tahu saling membedakan. Kita kan teman. Kamu nggak dengar apa kata Pak Guru pas pelajaran PKN tentang Pancasila sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia? Kita tuh nggak boleh saling membedakan. Kita harus bersatu. Ngerti gak?
Iya, kita kan bangsa Indonesia, jangan sampai bercerai-berai karena bangsa Indonesia selalu menjunjung persatuan. Intinya kalau tidak kompak, pekerjaan tidak akan berhasil. Maafin aku ya, ini aku salah, aku janji gak bakal ngulangin lagi. Ya udah, Pak, ayo kerja kelompok. Nah, bagus. Dengan persatuan, pekerjaan akan jadi lebih ringan. Oke, ayo kerja. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, kelompok baik selanjutnya adalah kelompok 4 akan berperan sebagai sila keempat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memperankan judulnya menentukan tujuan study tour. Peran. Jadi aku perannya sebagai ketua kelas. Aku perannya sebagai orang kedua. Aku perannya sebagai orang ketiga. Aku sebagai orang keempat. Jadi ini kita mulai ya. Besok mau berdiri, aku duduk berdiri aja. Ya udah, aku udah sini ya. Buang lagi. Ya maaf ya, ya maaf ya. Guys, tolong perhatiin dulu ya. Kita mau bicarain studi tour nih. Maunya ke museum yang ada di Kawan gitu. Aku pengennya ke pantai selatan yang ada di daerah Jawa Tengah. Aku ingin ke kebun binatang yang ada di Jakarta. Museum juga bagus loh buat belajar. Dan setuju kebun binatang karena juga harus Tidak bisa begitu, kita harus bermusyawarah untuk menentukan study tour. Tidak boleh lepas arah karena tujuan study tour untuk bersenang-senang dan bermain bersama teman-teman. Apa kita pilih aja ya, kayak kita bikin kelompok, satu ke museum, satu ke pantai, satunya lagi ke kebun binatang. Jadi kita beda tujuan biar study tour-nya makin seru. Tidak bisa begitu. Kalau begitu bagaimana kalau kita voting aja? Setuju. Setelah kita bermain peran dari sila 1 sampai dengan 5, coba apa yang kalian dapatkan dari pesannya. Silakan dari setiap kelompok menjelaskan pesannya. Silakan kelompok 1, pesannya apa? Pesan dari sila ke-1. Sebagai manusia, kita harus percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita perlu menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh, serta menjaga sikap toleransi terhadap orang lain yang berbeda agama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh memaksakan keyakinan kepada orang lain, melainkan harus saling menghormati dan hidup rukun meskipun berbeda. Ya, Cukup bagus sekian. ya. Untuk pesan sila kedua, kelompok 2 mana? Silakan. Pesan sila kedua, kita harus memperlakukan semua orang dengan adil, sopan, dan penuh rasa kemanusiaan. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk dihargai dan diperlukan dengan baik. Oleh karena itu, kita harus saling membantu, tidak mengejek, tidak menyakiti, serta memiliki rasa empati terhadap sesama. Sikap beradab juga berarti bertingkah laku dengan baik sesuai norma yang berlaku. Terus untuk sila kedua, pesannya kira-kira untuk kelompok 3, pesan sila ketiganya. Pesan dari sila ketiga adalah tidak boleh saling membedakan walaupun kita berbeda ras, suku, dan agama. Kita harus saling menghargai karena saling menghargai bisa membuat hidup lebih harmonis. Baik, bagus. Selanjutnya sila keempat, pesannya kelompok 4. Pesan sila keempat, dalam mengambil keputusan bersama, kita harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya, dan kita harus menghargai pendapat tersebut dengan sikap bijaksana. Selain itu, kita juga harus menerima hasil keputusan
keputusan bersama dengan lapang dada dan penuh tanggung jawab, meskipun tidak terlalu sesuai dengan keinginan pribadi. Selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sila kelima. Selanjutnya untuk kelompok 5, pesannya apa? Pesan sila kelima adalah kita harus bersikap adil kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan seimbang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berbagi, tidak pilih kasih, serta memberikan kesempatan yang sama kepada orang lain. Dengan menerapkan keadilan sosial, kehidupan bersama akan menjadi lebih sejahtera dan harmonis. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita belajar bermain peran. Kesimpulan, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila memiliki nilai penting yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi hari ini, setelah mempelajari dan memahami sila-sila Pancasila dari makna hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan perlu pendalaman yang bisa mengaitkan dengan konteks nyata. Kita sudah melakukan diskusi, bermain peran, dan studi kasus, dan telah melihat gambar, video, dan cerita yang inspiratif untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Karena pembelajaran hari ini sudah berakhir, Bapak akan memberikan tugas, pekerjaan di rumah, tentang nilai Pancasila, dan diterapkan di lingkungannya masing-masing. Cukup pembelajaran hari ini, Bapak tutup. Selanjutnya ditutup dengan doa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiadat wahid isnen salasa arba'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan wal asri